Siklus? Saat masih muda, di atap aku bertemu dengan Wan Renxianzhen yang melangkah maju. Dia penuh luka di seluruh tubuh. Mata keduanya tanpa cahaya. Seperti kupu-kupu yang ingin membuka sayap dan terbang. Di bawah sinar matahari. Aku mengulurkan antena kepada dia yang meminta pertolongan. Jika penebusan membutuhkan menanggung jiwa yang berat. Aku rasa aku bersedia. Sore itu, aku memegang mawar rapuhnya pada hari pertama pindah sekolah. Aku kemudian bertemu dengan gadis lain, idola Wan Renmi, Jia Qianjin. Xia Wanqing. Di sekelilingnya selalu dikelilingi banyak orang, laki-laki dan perempuan. Ada yang menyukainya, dan ada yang lebih menyukainya. Sepertinya tidak ada sifat yang membuat orang tidak menyukainya pada dirinya. Salah satu yang paling giat mengejarnya adalah sahabat masa kecil bernama Guyan. Ada pula yang disebut Lin Yi, si idola kampus. Kedua orang itu saling berbalas memujikan gadis bernama Xia Wanqing. Xia Wanqing tersenyum, mata melengkung di wajahnya yang putih bersih. Dengan lesung pipi yang sangat hidup dan menggemaskan. Melihat tatapanku tertuju pada Xia Wanqing. Terakhir ada seorang gadis tinggi berpenampilan suram. Meskipun berada di bawah sinar matahari, seakan energi dan semangatnya telah terkuras. Tidak ada yang memperhatikan emosinya. Namun aku tahu namanya Xia Ningxi. Dia sejak kecil hidup di panti asuhan yang miskin fasilitasnya. Seperti semak liar di musim semi. Ditiup angin, ditiup, dia tumbuh dewasa. Dia masuk ke sekolah ini. Dia selalu meraih peringkat pertama. Semua segalanya, semua tampaknya bergerak ke arah yang baik. Sampai ia menjadi Yanming, putri kandung keluarga Xia yang dulu ditukar. Mutiara berharga dicuri. Dan kemudian dibesarkan menjadi putri kecil yang cerah. Semak liar tidak dapat menjadi bunga segar, Xia Ningxi juga tidak akan menjadi Xia Wanqing. Dia adalah tawa, kemarahan, dan pesona yang hidup serta lincah. Orang tua menyukainya. Tunangan menyukainya. Bahkan idola kampus yang pernah menunjukkan kebaikan kepadanya juga menyukainya. Sedangkan yang lain adalah Wan Renxing yang bodoh dan tolol. Tidak ada yang menyukainya, dia kembali. Tampaknya tidak kembali. Dulu tidak ada rumah. Sekarang masih tetap tidak ada rumah. Mereka menatapnya dengan kata-kata dingin. Menganggapnya kasar dan tidak sopan. Tidak mengerti urusan manusia. Bahkan jika Xia Wanqing secara terang-terangan menuduhnya. Selama dia sedikit merah matanya. Mereka akan menyalahkan dia. Mengapa Xiao Qing hanya berkata, kamu tidak menyebut orang lain? Jika kamu tidak melakukannya. Mengapa dia mengatakan kamu? Xiao Qing sejak kecil dibesarkan di samping kami. Sifat dan temperamennya. Yang paling kami kenal, Xia Ningxi. Jangan terus berdebat lagi. Bahkan teman yang dulu dianggap teman hanya akan mengerutkan alis melihatnya. Jika Xiao Qing mengalami sesuatu. Aku tidak akan melepaskanmu, Xiao Qing. Di mata setiap orang, hanya Xiao Qing yang baru kembali. Saat di rumah, dia baru berusia 16 tahun. Dia memiliki niat baik kepada semua orang. Namun keluarganya yang diharapkan tidak mencintainya. Ulang tahun pertama. Tidak ada yang memberi dia ucapan selamat ulang tahun. Namun Xia Wanqing berkata, aku ingin makan kue. Hari itu keluarga Xia membeli lebih dari 10 rasa dan mengirimkannya ke rumah. Xia Wanqing tersenyum membawa kue ke depannya. Tersenyum seolah tidak ada niat jahat sama sekali. Meskipun aku masih setengah tahun lagi sebelum ulang tahun. Tapi tidak apa-apa. Aku mengundangmu makan kue ulang tahun. Jika kakak suka makan satu per hari, tidak masalah. Senyumnya seperti permen yang dibungkus racun. Di bawah pengawasan semua orang. Dia tidak menerimanya. Alergi terhadap mangga. Namun Xia Wanqing memberinya kue mangga. Dia berbalik naik ke atas. Menyaring suara kebisingan. Lalu dia mendengar Guyan memarahi satu suara. Tidak tahu baik atau buruk. Dan orang tuanya tidak menanggapi ulang tahun itu. Seperti daun jatuh yang terlupakan terbawa angin.
yang berputar kemudian terlupakan ke tempat yang tidak dikenal jauh. Dia seperti orang luar yang menginap di rumah. Namun Xia Wanqing lah yang menjadi tokoh utama. Xia Wanqing tidak menyukai Xia Ningxi. Xia Ningxi tidak tahu mengapa. Jelas semua miliknya sudah bukan miliknya lagi. Tidak mengerti mengapa Xia Wanqing masih memendam kebencian sebesar itu terhadapnya. Dia mencoba mengubah apa. Namun tidak dapat mengubah apa-apa. Dia dulunya adalah dewa belajar di sekolah. Setiap orang yang menyebutnya selalu penuh rasa hormat. Namun Xia Wanqing hanya merasa sangat tersinggung. Dia berkata, Xia Ningxi di rumah tidak bersikap baik, sudahlah. Dia juga tidak melakukannya dengan sengaja. Mungkin dia memang tidak suka aku. Beberapa orang memang memiliki kemampuan aneh ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi justru membuat orang merasa dia sangat disayangkan. Terlalu banyak orang yang menyukainya, satu orang saja. Satu ludah. Xia Ningxi tidak bisa keluar dari lumpur. Kemudian aku membaca buku yang dia tulis. Di dalamnya tercatat kejadian ini. Dengan satu kalimat, kakiku terjebak dalam lumpur. Tidak dapat bergerak. Membuatku hanya bisa berlutut merangkak menuju masa depan. Saat istirahat siang, aku ditarik oleh Xia Wanqing untuk mengobrol beberapa kata. Dia seolah-olah tidak memiliki perhatian orang lain. Cara dia yang selalu menyenangkan dan sok manis membuatku agak muak. Tapi ketika memutar kepala, tidak ada Xia Ningxi. Hatiku berdebar kencang. Tanpa mempedulikan napasku yang terengah-engah. Aku berlari sekuat tenaga ke tepi atap setengah tinggi. Xia Ningxi membuka kedua lengannya. Seakan memeluk angin, seragam lebar menopang di belakangnya. Seperti memberi saya pada gadis kurus itu di atas atap. Dia mendengar pintu atap terbuka dengan keras. Namun ia tidak menoleh. Aku mengangkat tangan dan mengunci pintu atap. Belum sempat mengucapkan kata. Dada yang berdebar kencang seperti bagasi angin yang bocor. Suara terengah-engah sulit terdengar. Kakak terdengar di atas panggung yang tenang. Hanya angin yang bersiul lewat. Suara batuk yang keras. Rasa tidak nyaman yang kuat. Membuat mataku merah. Hidung terasa asam. Xia Ningxi berbalik. Menghadapku. Membelakangi ketinggian dan bawah tanah lantai 6. Terkejut hingga kehilangan suara. Kau sakit, ya? Aku batuk 2 kali dan mengangguk. Sejak lahir, selalu membawa sedikit penyakit apapun. Tidak bisa dipastikan kapan akan mati. Udara terdiam sejenak. Hanya angin yang berdesir dingin di udara. Setengah hari berlalu. Barulah Xia Ningxi berbicara. Jadi kenapa kamu berlari ingin mencarimu? Orang di udara setengah terkejut lalu mencari aku. Aku menahan diri dengan susah payah sambil meraih dinding. Kaki yang lemah berdiri. Berjalan beberapa langkah menuju Xia Ningxi. Xia Ningxi. Aku ingin berteman denganmu. Mungkin kamu belum pernah mengenalku. Aku juga belum pernah mendengarnya. Ada seseorang bernama Mu Chen. Kamu tidak akan tahu ada orang yang mengerti. Semua kerentanan dan kesendirianmu. Melewati waktu yang panjang. Datang ke sisimu. Hanya untuk memberitahumu. Xia Ningxi. Kamu tidak pernah sendirian. Xia Ningxi berdiri di tepi atap. Melihatku dari atas dengan pandangan menunduk. Mata penuh keterkejutan begitu jelas. Pintu atap di belakang terdengar dentuman keras karena dipukul guru. Sambil memanggil teman-teman untuk tetap tenang. Sambil mengajak orang dengan kacau. Orang di tepi atap tidak dapat menahan tawa mereka. Awalnya mengangkat alis sambil bersuara. Lalu tertawa keras dengan suara teredam. Akhirnya mereka memaki dengan sarkasme. Kamu sakit, kan? Apakah Xia melihat? Tidak jelas situasi apa sekarang? Nona ini sekarang sedang melompat dari gedung. Kamu bilang ingin menjadi temanku. Apakah ini saat yang tepat untuk menjadi teman? Angin di atap terlalu kencang. Meniup kepalaku membuat pusing dan terasa berat. Kepala yang pusing.
Tanpa sebab terasa sedikit panas. Tubuhku bergoyang sedikit. Suara agak susah untuk berbicara. Mungkin kepalaku agak pusing. Seperti demam. Dia mengerutkan alis. Melihat sekilas ke panggung tinggi yang kukunci. Lalu melihat lagi suara mayat di panggung. Kamu mengganggunya terus-menerus. Kata-kata belum selesai diucapkan. Aku pusing dan pingsan dengan kepala menghadap tanah. Aku ketakutan. Suara lonceng bergetar tinggi. Hei. Kamu pura-pura apa sih? Hei. Orang itu bahkan tidak merespon meskipun dipanggil beberapa kali. Akhirnya marah sampai langsung melompat dari atap. Kamu tidak bosan? Baru saja aku berpikir beberapa otak kecilku. Lalu kepalaku terbentur beton dan tergores. Akhirnya penunjukan orang yang mudah marah mengangkat kunci dan berlari ke ruang medis sekolah. Semua diam-diam percaya bahwa akan mati. Atau mungkin meskipun dia mati, tidak akan menimbulkan gelombang sedikit pun. Tapi aku berbeda. Putra tunggal keluarga MU, calon nahoda masa depan. Bahkan masa depanku yang tidak pernah terwujud sejak lahir masih bisa turun. Semua orang menganggapku berada di atas panggung tinggi. Orang-orang menghormati atas lemari giok yang terbuka di atas panggung. Mengetahui boneka porselen terperangkap dalam lumpur yang busuk. Bahkan jiwanya terasa hampa. Aku tidak bisa mengulurkan sayap. Juga tidak bisa terbang keluar dari padang luas. Saat terbangun lagi, aku sudah terbaring di ruang VIP pribadi rumah sakit. Duduk di sampingku. Matanya menatap keluar jendela. Sementara mulutnya mengunyah apel yang dipotong untukku. Kenapa kamu datang menyelamatkanku? Bodhisattva di atas altar spiritual mengeluarkan kebaikan hati. Aku berkedip. Tidak menanggapi ejekannya. Dengan nada sinis yang penuh makna. Aku haus. Dia berbalik melihatku dengan sikap angkuh. Lalu dengan suara kasar dan nada jahat, dia menuangkan segelas air hangat. Apa tubuh yang rapuh itu? Di atap, hanya menghirup angin saja sudah membuat demam. Kamu masih berusaha menjadi pahlawan penyelamat. Jika bukan aku turun lebih awal. Aku belum melompat. Kamu sudah terbakar mati. Kata demi kata yang bertele-tele. Seakan membawa pisau. Aku mendengarkan dengan tenang sampai selesai. Mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Jangan takut. Dia seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. Lalu tertawa keras 2 kali. Aku takut aku akan takut. Namun kemudian bibirku mengerut dan kelopak mataku memerah. Pada usia 18, Xia Ningxi masih canggung dan sombong. Gadis kecil yang takut sekaligus memaksakan diri. Jauh tidak seperti karakter keras yang suram dan tajam yang kemudian kutahui. Dia tidak lepas dari tanganku dan duduk di samping tempat tidurku. Kenapa harus menjadi teman denganku? Kasihan aku? Aku menggelengkan kepala. Bukan aku yang ingin berteman dengan Xia Ningxi. Mungkin lebih tepat dikatakan, bukan yang berusia 18. Aku berusia 28 tahun. Aku yang merasa hidup tak bermakna. Setiap kali aku putus asa dengan tubuhku yang semakin rapuh. Aku akan membuka sampul buku autobiografi Xia Ningxi. Yang bahkan tidak memiliki judul buku. Hanya menulis 3 huruf, Xia Ningxi, dengan tulisan yang ceroboh. Yang menjadi judul sekaligus nama orang. Dia menulis segala hal sejak pulang ke rumah. Termasuk juga insiden lompat dari gedung hari ini. Tanpa aku tidak ada orang yang menyelamatkannya. Melompat turun dari lantai atas. Tidak mati, namun kakinya terputus. Dia terperosok dalam lumpur, berlutut dan merangkak. Tapi dia tidak menyerah. Teks aslinya menulis demikian. Bahkan jika aku kehilangan kedua kaki, aku akan terbang lebih kuat daripada orang yang sehat. Dia masuk ke universitas terkemuka dengan nilai terbaik. Setelah lulus membuka perusahaan, menulis buku. Keliling dunia. Terjun payung. Bungee jumping menantang dunia. Kita belum pernah bertemu. Tapi aku sudah lama mengenalnya lewat buku. Dia adalah warna cerah dalam hidupku yang biasa. Aku berpikir,
Jika aku pernah muncul di masa mudanya, aku pasti tidak akan membiarkan Mawar menjadi cacat. Bahkan jika kecacatan membuatnya lebih indah. Aku menaruh sebuah apel di telapak tangan Xianingsi. Tidak ada alasan? Hanya karena aku sederhana ingin menjadi temanmu. Jika harus memberi alasan, apakah penampilanmu yang bagus bisa menjadi satu? Xianingsi menunduk dan menggigit sepotong apel. Diam-diam melontarkan keluhan. Apakah ini sebuah alasan? Aku menatapnya. Ingatkan bahwa apel itu untuk meminta kamu mengupasnya untukku. Barusan itu sudah kamu makan. Xianingsi langsung memerah. Mengerti. Mengerti. Bukankah itu hanya sebuah apel? Kalau aku mengupas lagi, itu sudah cukup. Sungguh merepotkan. Bicara tidak sejalan dengan hati. Canggung tapi sangat menggemaskan. Sejak Xianingsi menyelamatkanku, orang tuaku memberi masukan khusus padaku. Lalu menegur dia. Sebagai teman sekelas, tolong rawat aku dengan baik. Dia tampak manis dengan pipi merah. Dengan jaminan yang serius. Aku pasti akan merawat dengan baik. Lalu ketika mengangkat kepala, tatapanku yang tersenyum bertemu dengan tatapannya yang malu-malu mengalihkan pandangan. Setelah beberapa saat, dia menoleh lagi untuk melihatku. Sekarang kami sudah menjadi teman. Berbicara soal itu, mungkin kamu tidak percaya. Namun sinar matahari sore di luar jendela tepat menyinari bahunya melalui kaca. Ada telinga burung yang gemuk dan bulat. Terbangun oleh angin. Bermain riang terbang di udara. Xianingsi memiringkan kepalanya menatapku dengan serius. Kau milikku. Teman pertama. Aku tersenyum. Kami sudah menjadi sahabat sejak lama. Ketika kamu belum mengenalku. Tubuhku tidak sehat. Sangat tidak baik. Setiap hari harus disanitasi. Staf medis yang merawat tidak dapat menyentuh secara langsung. Jelas di rumah. Namun terasa seperti rumah sakit yang sepi. Tidak ada kehidupan sama sekali. Suatu hari ulang tahun. Ibu memberiku satu bunga abadi. Dia menyentuh kepalaku. Menyandarkan aku di pangkuannya. Dengan mata penuh senyum, dia memandang bagaimana aku tidak menyukai hadiah ini. Ini adalah yang paling cantik di kebun ibu. Disimpan khusus untuk si kecil yang berusia 5 tahun. Aku melihat mawar merah cerah dalam kaca penutup. Durinya pada batang dipangkas. Aku seperti sepotong bekas luka coklat. Aku tiba-tiba merasa sangat sedih. Memandangnya dengan tatapan kosong. Mengasah duri. Dia pasti sangat sakit, kan? Ibuku terkejut. Kali berikutnya aku tidak akan. Sayang. Dia hanyalah sebuah mawar. Aku menengadah melihatnya. Jadi aku sendirian dikurung di dalamnya. Apakah akan terasa sangat kesepian? Seperti dewa ibuku. Satu persatu. Setelah itu, air mata mengalir begitu cepat. Ibuku hari itu menangis dengan suara keras. Aku yang berusia 5 tahun sebenarnya tidak mengerti. Namun aku masih tinggal di villa itu. Begitulah, hari demi hari aku tumbuh besar. Seolah-olah semua hal tentangnya tidak jelas, dia begitu indah namun haknya tak terjangkau. Namun sepertinya aku tidak memiliki apa-apa. Di sekitarku terasa kosong. Bahkan tidak memiliki tubuh yang sehat. Ini mungkin terlihat agak pretensi. Namun memang aku tidak dapat menemukan minat sedikit pun pada dunia ini. Sampai aku melihat tulisan di sampul autobiografinya. Hidupku, ibuku, adalah padang gurun. Bukan lintasan. Aku tiba-tiba merasa sangat penasaran pada seorang asing. Aku ingin tahu seperti apa hidup seperti itu. Namun ketika aku membuka buku itu, aku hanya melihat sebuah mawar yang rusak, yang pada usia 18 dipotong duri-durinya, begitu penuh kepedihan dan keagungan. Mawar yang tidak sempurna penuh makna perlawanan. Aku mengangkat pandangan ke bunga abadi di atas meja. Seperti mawarku. Kekayaan keluarga Xia. Bagi keluarga MU kami. Hanya bisa dijelaskan dengan 4 kata. Tidak layak disebutkan. Bahkan Guyan dan Lin Yi. Jika bukan karena aku yang secara sukarela pindah sekolah.
Tidak perlu menyebut mereka. Bahkan ayah mereka tidak layak bertemu. Aku beristirahat di rumah selama 2 hari. Aku kembali ke sekolah untuk mengambil kelas. Xia Wanqing dengan inisiatif mendekat. Mata besarnya berkedip melihatku. Mu Chen. Apakah penyakitmu sudah sembuh? Sudah beberapa hari tak melihatmu, aku sangat khawatir padamu. Di belakangnya masih ada Guyan. Dan Lin Yi di kiri dan kanan tampak tidak sabar. Serta waspada menatapku. Apakah aku melirik dengan acuh tak acuh? Xia Wanqing langsung mengangguk. Benar. Kamu baru saja pindah sekolah. Lalu dengan baik hati pergi menolong kakak perempuanmu. Dan juga jatuh sakit. Aku benar-benar merasa bersalah di dalam hati. Begini saja. Untuk sementara waktu ini aku yang akan merawatnya. Apa kabar? Mata besar penuh harapan. Melihatku, Guyan. Mendengar kata-kata itu. Yang pertama tidak dapat duduk diam. Apa maksudnya kamu datang merawatnya sebagai orang dewasa? Tidakkah kamu bisa merawat dirimu sendiri? Kamu juga tidak sehat. Dengan alasan apa kamu menggantikan Xia Ningxi untuk berterima kasih kepadanya? Apa sebenarnya Xia Ningxi itu? Xia Wanqing dengan wajah baik hati. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Ning 11? Dia adalah kakakku. Mu Chen menyelamatkannya. Aku harus berterima kasih padanya. Lin Yi menambahkan satu kalimat. Yaitu terlalu baik hati. Wajah Xia Wanqing sedikit memerah. Tidak ada yang bukan tugas saya. Mu Chen. Jangan salah paham. Guyan. Hanya berbicara agak kasar sedikit. Tidak sengaja menargetkanmu. Guyan mengerutkan alis. Kenapa kamu menjelaskan begitu banyak kepadanya? Aku terus memperhatikan mereka. 3 orang di sini memperagakan kedekatan saudara. Setelah mereka selesai. Baru kemudian aku berkata tidak perlu lagi. Aku tidak butuh perawatan dari orang asing. Bahkan 1 orang Xia Ningxi saja sudah cukup. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hal seriusnya, melihat Xia Wanqing dengan mata merah seolah akan menangis. Maaf. Semua itu hanya karena aku terlalu berfantasi. Setelah selesai berbicara, dia masih merasa terhina lalu berbalik berlari keluar. Seolah-olah aku melakukan sesuatu yang buruk. Biasanya Guyan. Cepat mengejarnya dari belakang. Bagaimana kamu berbicara dengan Xiao Qing? Jangan tidak tahu baik buruknya. Aku tertawa ringan. Jangan bilang aku tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kata-kata berat sudah diucapkan. Kau bisa apalagi menamparku? Beranikah kau? Lin Yi marah menarik kerahku dan hampir menyerang. Aku bahkan tidak berusaha melawan. Xia Ningxi yang berdiri di luar pintu tiba-tiba bergegas masuk. Dengan satu genggaman kuat dia menahan tangan Lin Yi. Beranilah menyentuh Mu Chen sekali. Coba saja. Lin Yi tidak bergerak. Aku mengangkatnya. Mengangkat kelopak mata. Melihat dia. Lin Yi yang berumur 18 tahun tidak kecil lagi. Sudah seharusnya dia mengerti beberapa hal. Kau menggerakkan 1 jariku hari ini. Besok aku akan membuat ayahmu berlutut di depanku. Kalau tidak percaya, coba saja. Mata Lin Yi yang marah menjadi merah. Dada berdenyut kuat. Namun sampai akhir. Lin Yi tetap tidak melontarkan pukulan kepadaku. Jika dibandingkan dengan kekuatan fisik yang kuat. Orang berbakat yang memiliki kelemahan. Lebih baik mengendalikan kondisi tubuhku yang cukup baik. Prestasi Xia Ningxi lebih baik. Karena alasan kesehatan, hal-hal yang terlalu menguras pikiran. Itu sangat dia hindari. Lagi pula aku tidak terlalu membutuhkan prestasi untuk membuktikan diriku. Kegiatan harian kami berdua hanyalah mengerjakan soal. Membaca buku. Mendiskusikan berbagai solusi untuk soal. Pendapat Xia Ningxi setiap kali selalu membuatku merasa baru. Aku seakan melihat munculnya Xia Ningxi yang berumur 28 tahun. Tapi tidak setajam itu. Tidak begitu ekstrim. Dia tampak baik-baik saja.
Namun aku tahu retakan yang bernama keluarga itu masih menyebar tak terbatas di tubuhnya. Aku tidak tahu bagaimana Xia Ningxi yang berumur 28 tahun bangkit kembali dari keputusasaan. Tapi aku tahu aku harus menarik Xia Ningxi yang berumur 18 tahun keluar dari lumpur. Tubuhku tidak sehat. Kadang membuka jendela dan membiarkan angin masuk saja sudah membuatku masuk angin. Sakit. Selama 2 atau 3 hari terakhir. Xia Ningxi sama sekali tidak berkomunikasi. Dia seperti semak liar. Berayun bersama angin namun berakar kuat. Seperti memiliki stamina yang tak habis. Bahkan ibuku pun melihatnya dan berkata, "Anak Summer Ningxi ini cukup baik. Melihatmu, aku jadi lebih bersemangat." Aku menundukkan kepala dan membalik satu halaman buku. Tertawa kecil. Itu cukup bagus. Aku melirik keluar jendela yang cerah. Hari ini Summer Ningxi terlambat. Selama sebulan terakhir ini. Dia sepertinya memiliki rahasia kecil. Tapi aku tidak menanya. Dia juga tidak memberitahu. Hanya setiap hari datang menemuiku. Selalu tampak sangat lelah. Kadang saat bertemu keesokan harinya. Tubuhnya masih berdarah. Awalnya aku tidak menyadarinya. Sampai pada pelajaran olahraga. Bola Linyi tidak sengaja meluncur ke arahku. Summer Ningxi semula bersandar di pohon di sampingku, menunduk sambil bercanda. Detik berikutnya bola itu menghantam dengan keras. Summer Ningxi memutar tubuhnya dan melesat. Berlari ke arahku dengan jarak sangat dekat. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Detik berikutnya jantungku yang berat juga mulai berlari. Dia menggeram pelan. Summer Ningxi. Kamu. Tidak apa-apa. Dia menggigit giginya dan menjawab. Aku tidak apa-apa, lepaskan. Aku berbalik dan berjalan menuju Linyi. Menarik kerah baju Linyi dengan kuat. Nak kecil, kamu sengaja begitu, kan? Linyi dengan murah hati tertawa dan mengangkat kedua tangannya. Maaf. Tangan saya tergelincir. Sejak terakhir kali aku mengancam Linyi. Dia dan Xia Wanqing tampaknya memiliki sedikit jarak. Guyan dan Xia Wanqing menjadi lebih dekat. Dia mulai mencari masalah denganku di mana-mana. Awalnya hanya mencoba dengan hati-hati. Melihat aku tidak bereaksi. Mulai secara bertahap meningkatkan intensitas. Seperti dulu di kelas ketika Summer Ningxi. Wajahku tak ada mata. Tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Summer Ningxi. Nafasnya terhenti. Satu pukulan langsung menghantam wajah Linyi. Linyi merasakan sakit. Kekuatan pukulannya sangat kuat. Dalam sekejap, wajah Linyi menjadi memar. Lin Ningxi. Kamu berani memukul, aku berani menyentuh Mu Chen. Aku memukulmu. Linyi ingin maju, tetapi tangan teman di belakangnya melihat dari jauh siluet Guyan dan Xia Wanqing. HMPH, lupakan siapa keluarga Xia saat kamu baru kembali. Orang pertama yang berbicara denganmu, Xia Ningxi, tidak menanggapinya. Dia menoleh, memberi saya satu peringatan. Jauhkan diri. Aku tidak bersuara. Dia dengan sedikit putus asa menyentuh kepalaku. Mu Chen mendengarkan. Wajahku mundur 2 langkah. Di samping, Linyi melihat Xia Ningxi tidak menanggapinya. Dia semakin marah. Xia Ningxi. Kau pikir kau apa? Kau dibandingkan dengan Xiao Qing. Kau bahkan tidak bisa menutupi satu helai rambutnya. Xia Ningxi melihat aku menjauh. Mengangkat tangan dan memberi dia jari tengah. Linyi yang marah cepat melepaskan tangan teman di sampingnya. Kau pikir bergaul dengan anak muda keluarga Mu itu hebat? Dia hanya menganggapmu sebagai anjing yang siap dipanggil. Hanya anjing gratis. Tatapan Xia Ningxi langsung menjadi tajam. Katakan sekali lagi. Linyi yang menantang mengulang. Kau adalah anjing Mu Chen. Detik berikutnya, kepalan tangan Xia Ningxi menghantam wajah Linyi. Kiri dan kanan sekaligus, seketika bagus. Lin Zhao rapi. Keduanya bertarung di lapangan basket menjadi satu kerumunan. Teman-teman di samping ada yang mencoba menghentikan.
Ada yang menahan. Hanya aku yang melihat pertarungan itu sulit menentukan pemenang. Bahkan Xianingsi yang sedikit dirugikan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Aku tidak suka rasa tidak percaya diri dan kelesuan pada Xianingsi yang berusia 18 tahun. Dia seharusnya percaya diri. Ceria. Penuh semangat. Dan semua itu adalah sesuatu yang keluarga Xia tidak dapat memberikannya. Tapi aku bisa. Aku akan menjadi kelemahannya. Juga akan menjadi perisai kuatnya. Menjadi tukang kebun yang kompeten. Diam-diam melindungi aku. Mawar yang berharga mekar. Dua orang bertarung dengan sengit. Pengawalku pada saat itu, Xianingsi, kebetulan tidak bisa mengalahkan Lin Yi. Cukup dengan menekannya ringan untuk mematahkan satu kaki. Aku pelan-pelan memberi perintah kepada pengawal, dia mengangguk setuju. Maka Xianingsi terluka oleh Lin Yi. Kakinya patah. Di ruang medis kecil. Xianingsi duduk di atas tempat tidur, tubuhnya berwarna biru muda dan ungu di beberapa bagian. Dan ada beberapa luka lama. Luka-luka itu sembuh kemudian kembali terluka. Lalu jari jemari putih panjang yang terluka menekannya, menimpa bekas luka Kingzi. Xianingsi mengeluarkan suara serak. Mata terangkat, menggenggam tanganku. Cukup cium tubuhmu satu kali, tidak terlalu sakit, kan? Dengan wajah tanpa ekspresi, aku meraih tanganku dan menekan luka di sebelah bibirnya. Sakit? 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 Bukankah tidak sakit? Dia mengerutkan gigi dan tersenyum bodoh kepadaku. Bagian ini sakit. Aku mengabaikannya. Membawa obat, mengoleskannya ke punggungnya. Di dalam ruangan hanya ada kami berdua. Tidak ada yang berbicara. Bahkan udara terasa tenang selama setengah hari. Suara dia sangat lembut. Dia membuka mulut. Mu Chen. Jangan marah ya. Melihat aku masih diam. Dia menoleh hati-hati. Suaraku agak pelan. Terakhir kali Lin Yi menarik kerahmu. Tapi dulu aku tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak sengaja membuat diriku terluka. Aku tidak takut diperlakukan buruk. Aku takut kamu diperlakukan buruk. Aku menghentikan gerakanku. Menatap matanya. Xianingsi. Aku tidak marah. Di dalam matanya muncul sedikit kegembiraan. Aku mengangkat tangan, mengelus rambutnya. Aku tidak akan pernah marah padamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu tidak perlu bersikap hati-hati padaku. Kamu berdiri di depanku. Menyentuhnya dengan lembut membuat kemarahan terlihat keren. Telinganya langsung memerah. Seperti mata yang berair meneteskan darah. Dengan rambut yang berantakan. Seperti anjing kecil yang patuh. Anjing kecil mawar memang cukup menarik. Malam itu, Xianingsi kembali ke rumah Xia. Aku menerima kabar bahwa Xianingsi dipukuli. Dan dibawa ke rumah tetangga untuk meminta maaf. Sudah hari berikutnya, mataku langsung menjadi dingin. Aku sangat tidak suka dibawa mobil. Menghantam tubuhku yang rapuh. Aku batuk 2 kali. Berdiri. Orang tua Xianingsi memiliki hubungan darah yang sama. Ada apa dengan anak Xianingsi? Aku sambil memakai jaket supaya diri sendiri tenang. Sambil memberikan penjelasan singkat dan padat. Aku memanggil bodyguard yang mematahkan kaki orang itu. Ibuku biasanya tampak lemah lembut. Sangat lembut. Begitu mendengar itu, aku menepuk sumpit ke meja dengan keras. Menyebutnya Lin Mu, ibu menatap ayahku. Lau Mu. Uruslah sendiri. Ayahku tidak berkata apa-apa. Dengan wajah tenang mengangguk. Sampai aku sampai di pintu, dia berkata, tubuhmu tidak sehat. Jangan terlalu marah. Cukup bawa orang itu kembali. Aku tidak menjawab. Aku tidak yakin apakah aku masih bisa tetap tenang saat melihat Xianingsi. Kakak pulang pada malam hari pertama jam 8. Xianingsi kembali ke rumah. Namun begitu masuk rumah, dia melihat Xia Wanqing duduk di sofa sambil menangis.
Guyan di sampingnya dengan lembut menghibur suami Xia. Ibu Xia juga mendekat untuk bertanya. Kakak hari ini memukul Lin Yi di sekolah. Padahal aku tahu Lin Yi adalah temanku. Ayahnya bekerja sama dengan ayahku. Dia juga menyerang begitu keras? Maaf. Ayah dan ibu, karena aku tidak mengawasi kakak dengan baik. Membuatnya melakukan hal yang begitu melanggar. Setelah kata-kata itu selesai, Xia Fu segera meninggikan suaranya. Apa? Xia Ningxi memukul Lin Yi, urusan bisnis keluarga Xia. Akhir-akhir ini sulit dijalankan. Bahkan urusan bisnis dengan keluarga Lin Yi. Namun Lin Yi masih memegang tali demi muka Xia Wanqing. Setelah terbayang kerja sama akan gagal. Xia Fu membenci hingga menggertakkan gigi. Anak kecil nakal ini. Saya sudah tahu dia bukan orang yang mudah dimanfaatkan. Melihatnya kembali, saya tidak akan membunuhnya. Ternyata ketika menoleh, saya melihat Xia Ningxi masuk. Xia Fu mengambil barang-barang berantakan di atas meja. Dengan keras ia melemparkan barang itu ke arah Xia Ningxi yang masuk. Kau anak pemboros. Xia Ningxi mengerutkan alis. Tatapannya melintas pada Xia Wanqing yang menangis. Hanya merasa muak. Berbalik membuka pintu ingin pergi. Namun Xia Fu menariknya. Kau ingin pergi kemana? Hari demi hari hanya tahu membuat masalah. Dulu saya seharusnya tidak membiarkanmu kembali, api yang terpendam lama di hati. Seperti dalam sekejap. Muncul dalam benak Xia Ningxi. Dia dengan keras melepaskan tangan Xia Fu dan menatapnya dengan tajam. Bukan kamu yang tidak seharusnya membuatku kembali. Kau seharusnya tidak melahirkan aku. Ayah Xia sangat marah. Bagaimana kau berbicara kepadaku? Rasa sakit yang kuat. Seolah menusuk sumsum tulang. Tatapanmu seperti pisau yang perlahan menyapu. Setiap detail rumah ini. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Dada terasa seperti dipotong oleh pisau yang menyiksa. Satu-satu pisau menggores dada. Akhirnya semuanya menjadi kebencian yang mengalir dalam hatinya. Kau kira aku ingin kembali? Jika tidak kembali, aku masih memiliki harapan tentang keluarga yang ideal. Hayalan. Itu tempat di mana ada orang yang mencintaku. Sekarang tirai terbuka. Orang tuanya menjadi orang tua orang lain. Kalian tidak mencintaiku. Kalian menganggap aku musuh. Kalian menganggapku bodoh. Tidak seperti Xia Wanqing yang merekrut orang. Aku mengakui aku menyukainya. Tapi mengapa tidak ada yang memikirkan kehidupan itu? Seharusnya itu milikku, aku tidak pernah mengatakan itu tidak adil. Aku tidak pernah iri. Aku tidak keberatan jika orang asing menjadi saudara sepertiku. Namun aku membenci orang tuaku. Kalian melahirkan saya tetapi tidak mencintai saya. Karena dia berkata saya tidak menyukainya. Dihajar dan dihina oleh para pengejarnya. Tapi saya menanggung semuanya. Dia menengadah kepala untuk melihat setiap pembunuh yang hadir. Hari itu ada tamu yang datang. Perkenalan kalian tentang saya adalah anak teman yang sangat lucu. Saya adalah anak teman. Saat itu senyumannya seperti sedang menangis. Tapi tidak ada yang peduli. Dia membuka hatinya untuk dilihat orang lain. Mereka telah melihatnya. Seperti orang asing, mereka meninggalkan 4 kata. Tanpa ekspresi. Setelah mengetahui kabar itu, jalan saya ke rumah Xia berbelok ke jalan rumah Lin. Saat saya membawa orang masuk ke rumah Lin, Xia Ningxi pingsan terjatuh ke tanah. Salju menyebar dari bawah kakinya. Otaknya sesaat berdengung. Saya pelan-pelan menggerakkan bibir memanggil namanya. Ayah Xia Ningxi maju dan melihat saya. Langsung dengan ramah menyapa saya. Pak Mu. Lalu dibuang oleh bodyguard di sampingnya. Saat itu, di telinga hanya terdengar napas berat saya sendiri. Di mata hanya terlihat Xia Ningxi dan kakinya yang berdarah pergi ke rumah sakit, bibirnya terbuka 2 kali. Namun karena tubuhnya gemetar, hampir tidak dapat mengeluarkan suara. Bodyguard tidak mendengar jelas. Mengecek kembali sekali.
Tuan muda pergi ke rumah sakit. Suara hampir berteriak, pergi ke rumah sakit. Bersamaan dengan kata itu, darah memercik dari mulut saya. Bodyguard terkejut. Kemudian membawa saya dan Xianingsi yang pingsan bergegas ke rumah sakit. Teman baik ayah saya adalah kepala rumah sakit ini. Pintu ruang operasi. Saya lemah berkata, Paman, tolong pastikan kakinya selamat. Dokter menghela napas. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tubuhmu tidak baik. Istirahat dulu. Lampu ruang operasi menyala. Namun semangatku mengecil. Orang itu pun pingsan. Di dalam mimpi masa lalu setengah mengantuk setengah terjaga. Kadang menjadi Xianingsi berusia 28 tahun yang berkata dia merangkak sambil berlutut. Kadang menjadi Xianingsi berusia 18 tahun. Matanya merah menatapku tanpa cahaya. Aku sangat sakit. Mereka satu ke kiri, satu ke kanan terus berjalan semakin jauh kedua arah. Aku ingin menangkap semuanya. Tidak ada yang bisa kugenggam. Akhirnya, aku menggigit gigi dan berlari menuju Xianingsi berusia 28 tahun. Menerobos kegelapan. Lalu melihat cahaya kembali. Dengan susah payah aku menggenggam tangannya. Xianingsi, jangan tinggalkan aku. Namun dia mengangkat alis dan menolak aku. Dia berkata, Xianingsi berusia 28 tidak membutuhkan Mu Chen. Tubuhku tiba-tiba terkejut. Tanganku secara alami melepaskan tangannya. Menekan di dadaku. Tatapan matanya lembut. Nada suaranya penuh rasa iri pada Mu Chen. Terima kasih telah datang ke usianya yang 18. Tangan di dadaku memberikan sedikit tekanan. Tubuhku jatuh keras ke bawah. Menabrak dunia yang putih murni. Orang yang berdiri di atasnya tertawa dengan leluasa. Akhirnya dia melambaikan tangan kepadaku. Seperti mengucapkan selamat tinggal padaku. Saat aku terbangun lagi, aku melihat orang di tempat tidur berseberangan kebingungan. Wajahnya terluka parah. Tangannya juga dipenuhi perban. Kedua kakinya dibalut gips. Terlihat seperti boneka porselen. Dia mengulurkan satu-satunya tangan yang masih utuh. Menyapa aku dengan sapaan. Mataku langsung menjadi merah. Xianingsi, aku ingin bangkit. Namun dia memanggilku. Jangan bergerak. Masih ada jarum yang tertusuk. Kami berdua satu di sini. Satu di sana juga terjebak oleh jarum di tempatnya. Tidak bisa bergerak. Mu Chen. Kau telah menyelamatkanku 2 kali. Wajahnya penuh luka. XML. Translate_text. Namun tertawa melihatku. Seharusnya mengupaskan apel untukmu. Terima kasih. Tapi lihatlah, aku sekarang hanya tinggal satu tangan. Mataku tertuju pada kedua kakinya. Apakah bibir atas bergetar karena sakit? Dia mengangguk, rasa sakitnya sangat parah. Xianingsi menegakkan kepalanya. Memandang ke atas ke atap. Suaranya berbisik seolah membicarakan urusan orang lain. Xia Wanqing mengatakan, aku menyebutkan urusan Ling Hui. Mereka takut menghambat kerjasama. Mereka menekannya sendiri. Aku pergi ke rumah Lin dan berkata, membiarkan mereka menangani fenomena supranatural yang muncul. Mereka bahkan berkata, biarkan aku berlutut memohon ampun, maka mereka akan melepaskanku, membuatku tertawa terbahak-bahak. Apakah aku orang yang akan memintanya? Bukankah itu hanya memutus 2 kaki? Aku bahkan tidak takut mati. Tetapi masih takut pada dia yang berbicara dengan nada santai. Namun ada air mata di sudut mataku. Mengalir di wajahnya yang agak hancur. Wu Chen. Kamu bilang, apakah di dunia ini benar-benar ada cinta tanpa mengharapkan balasan?
Bulu matanya bergetar. Suaranya juga bergetar. Orang itu. Apakah itu aku? Aku menghirup napas sejenak. Membungkuk dan menyentuh. Nafasnya berselang-seling. Suaranya sangat lembut. Seakan rahasia di antara kami adalah mata mereka yang suram. Dalam sekejap. Seperti lampu yang menyala di kegelapan malam. Terang berkilau. Hubungan antara aku dan Xianingsi. Seakan ada sesuatu yang diam-diam berubah. Namun sepertinya tidak ada yang berubah. Dia menjadi semakin ceria. Hanya kadang-kadang menjadi terlalu melekat. Aku ingin makan apel. Aku haus. Aku ingin minum air. Ketika aku tidak bergerak. Dia dengan kasihan menggeser kursi roda untuk menunjukkan kepadaku. Dia dengan kaki yang terbalut gips. Aku meliriknya sekilas. Mengetuk kepalanya yang masih utuh. Cepat selesaikan soal. Dia berkedip. Jari-jarinya menarik pinggiran bajuku. Aku sudah menguasainya. Tidak perlu menulis lagi, lihatlah. Dengan rasa kasihan. Aku kembali memikirkan nilai hampir sempurna yang dia dapat. Baik. Aku akan ambilkan untukmu. Dia duduk di ruang tamu. Dia berdiri di dapur. Matanya terus-menerus menangkapku. Ini membuatku merasa seperti kupu-kupu yang tertarik pada mawar. Dan dikelilingi oleh mawar. Dengan tawa ringan. Aku memutar kepala melihat mata yang tak bisa bergerak dan berkedip. Anjing kecil memberi air ke bibirnya. Jangan tanya aku. Bagaimana keadaan keluarga Xia? Anjing kecil terkejut sejenak. Mengangkat matanya yang basah. Mu Chen. Jika aku tak memiliki rumah, apa yang harus kulakukan? Apakah kamu akan terus-menerus baik padaku? Anak anjing yang kurang rasa aman. Seperti anjing liar yang baru saja diambil dari jalan. Dengan hati-hati mencoba merasakan kasihmu. Saya meraih tangan dan mengelus bulu halusnya. Akan selalu berbuat baik padamu. Dia tersenyum lebar seperti orang bodoh. Tidak pernah lagi menanyakan urusan keluarga Xia. Namun dia tidak peduli. Ingin melupakan semuanya. Tidak berarti saya akan begitu mudah melepas mereka. Saat dia sedang membaca. Saya pergi keluar pintu. Apakah Lin Yi sudah dibawa ke rumah sakit? Pengawal mengangguk. Lalu suaranya terdengar agak kesulitan. Apakah sang tuan muda benar-benar harus menunggu dia selesai mendorong sebelum memukul lagi? Selain itu, lengan dan kaki Xianingsi belum sangat marah. Itu perlu dirawat dengan baik. Namun saya masih tidak dapat melupakan adegan di mana ada genangan darah saat saya pergi mencarinya hari itu. Saya batuk 2 kali. Di mata terasa dingin. Hari itu Xianingsi terluka. Saya memuntahkan darah. Orang tua saya sangat marah. Lau yang sedang berlibur di Eropa, Lin Yuan, juga terkejut. Setelah saya dan Xianingsi keluar rumah sakit. Belum ada yang menanyakan. Lalu seseorang menyerahkan berita tentang keluarga Xia dan Lin. Berita kebangkrutan 3 keluarga Gu. Lengan dan kaki Lin Yi patah. Di rumah sakit tidak dapat bergerak sama sekali. Setelah keluarga Gu bangkrut, Gu Yan bertengkar hebat dengan Xia Wanqing. Akan membuat dia terluka. Keduanya berpisah dengan tidak senang. Saya tertawa sinis. Masih mengira seberapa besar sukaannya. Keluarga Xia tidak mampu bangkit. Xia Fu ingin membuat Xia Wanqing bergantung pada bos dalam lingkaran. Xia Wanqing pergi. Setelah berhasil, dia berbalik muka dan tidak mengakui siapapun. Sebelum pergi, dia berkata satu kalimat. Kalian begitu kejam terhadap anak perempuan kandung kalian. Apakah kepadaku lebih tulus daripada kepadanya? Hanya karena saya bisa membawa lebih banyak keuntungan. Semua itu hanya memanfaatkan. Ayah Xia pingsan karena marah di tempat. Ibu Xia juga menangis tak terkendali. Ayah dan ibu Xia tidak memiliki tempat tinggal. Mereka terpaksa pergi ke tempat bantuan di pinggiran kota. Sayangnya, tempat itu ternyata dulunya panti asuhan tempat tinggal. Setelah kami bertemu,
Keluarga MU membiayai pemindahan panti asuhan ke lokasi yang lebih baik. Halaman yang dulu menjadi kosong menjadi tempat bantuan sekarang. Saya pernah mengunjungi rumah tempat pernah tinggal. Yang sangat kecil. Hanya memiliki sebuah jendela selebar telapak tangan. Di bawah tempat tidur ada sebuah meja kecil yang rusak parah. Saya bahkan bisa membayangkan. Yang kecil mengangkat kepalanya. Dengan penuh harapan menatap keluar jendela. Membayangkan kasih sayang orang tuanya kepadanya. Sampai semua itu hancur. Rasa rendah diri yang dibungkus oleh kebanggaan. Seperti racun yang dilapisi gula. Akhirnya menyerah dan membiarkan diri terjatuh ke jurang. Saya tidak dapat membayangkan dia terluka. Tetapi tidak tahu berapa banyak yang harus ia lalui setelah tidak terlepas. Agar dapat membentuk kembali dirinya dalam api yang menyala. Semakin saya mengerti. Semakin saya merasa kasihan pada ujian. Beberapa hari yang lalu. Seluruh rumah terasa seperti ada saudara laki-laki besar. Duduk di kursi roda sambil melihat saya dikelilingi orang tua. Saya baru pulih sebentar tadi. Kalau tidak, mari kita rawat lagi 1 tahun. Kita pergi lagi tahun depan. Ayahmu benar. Keluarga kami juga tidak terlalu membutuhkan gelar pendidikan. Ayah saya yang lulus dari Oxford mengangguk setuju. Membuat saya sedikit sakit kepala. Ayah dan ibu. Saya hanya tubuh saya tidak sehat. Hanya ujian saja. Tidak akan hancur. Mereka tidak berbicara sama sekali. Hanya tatapan mereka membuat saya merasa agak tidak dapat menahan. Saya tahu insiden muntah darah terakhir masih membuat mereka ketakutan. Saya agak putus asa memutar kepala melihat ke arah. Dia duduk sendirian di kursi roda. Sinar matahari di luar jendela jatuh di bahu dan lututnya. Jelas ia duduk di bawah sinar matahari. Tapi sendirian seolah-olah dikelilingi kesepian. Saya melangkah maju 2 langkah. Menjangkau dan memegang ujung jarinya. Tangan yang agak dingin bersentuhan dengan tangannya yang panas berlebih. Berbalik melihat orang tuaku. Aku tahu kalian sangat khawatir padaku. Tapi hidup ini singkat. Hari depan juga belum tentu panjang. Aku hanya ingin melakukan apa yang ingin kulakukan. Menikmati apa yang aku suka sepanjang hidup, harus dinikmati sepenuhnya. Ibuku tidak dapat menahan, matanya memerah. Ayahku melirik Xianingsi. Menghela napas. Kau sudah besar. Lakukan apa yang kau ingin lakukan. Hari ujian tidak berjalan lancar. Di depan pintu ada 2 gelandangan. Pasangan pria wanita paruh baya biasa berlari mendekat. Memeluk kursi roda Xianingsi. Berteriak keras bahwa dia adalah anak perempuanku. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia mengandalkan pria untuk menghasilkan uang. Tapi tidak memberi makan orang tuanya. Anak yang tidak berbakti seperti ini tidak layak mengikuti ujian. Mereka seperti 2 anjing gila yang terpojok. Tak berdaya melawan. Hidup hanya bisa menggeram. Menatap ke arah yang lebih lemah di mata mereka. Xianingsi ditarik agak tidak stabil, memegang erat pegangan kursi roda. Petugas keamanan menarik Xiaofu dan ibunya. Mereka menariknya di bawah sorotan semua orang. Seharusnya itu menyedihkan dan memalukan. Tapi dia hanya menatap mereka lama sebelum akhirnya berbicara. Kaki saya adalah yang kalian lihat dipatahkan orang lain. Seperti yang kalian katakan. Sekarang aku bahkan harus mengandalkan pacarku untuk menghidupi kalian. Memalukan saya begitu. Lalu apa yang kalian dapatkan? Orang-orang di sebelah berdebat. Petugas keamanan sudah berlari keluar memanggil polisi. Mata Xiaofu memerah. Tangan yang memegang kaki Xianingsi menekan sampai memucat. Matanya penuh dengan kegilaan yang fanatik. Karena kamu sudah disukai Tuan MU. Maka tolonglah memohon baik-baik, ya? Biarkan dia tidak perlu memberi kita nafkah. Cukup tunjukkan sedikit saja dari sela-sela jari. Kami benar-benar tidak bisa hidup lagi. Tangan mereka sangat kuat. Aku yang kembali dari telepon di samping, mataku dingin meluncur, hampir menendang orang. Tapi Xianingsi menahan erat pergelangan tanganku.
Tangan dia sangat kuat. Seolah-olah memegang sesuatu seperti jerami penyelamat. Jadi kalian datang menemuiku hanya demi uang. Ibu Xia seakan-akan ada saklar yang dinyalakan. Berlutut di kaki Xia Ningxi. Ningxi yang menangis dengan hidung meler dan air mata adalah orang tua. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun sulit menemukanmu. Namun dibujuk oleh Wan Qing yang berkhianat. Sampai memperlakukanmu begitu buruk. Kamu harus percaya pada orang tua. Kami sebenarnya mencintaimu. Dia menangis dengan suara dan air mata. Xia Ningxi menatapnya dengan tenang. Aku melihat bahwa ujian hampir tiba. Sedikit cemas. Menatap kedua orang itu dengan garang, namun Xia Ningxi tiba-tiba tersenyum. Melihat Ibu Xia yang agak kebingungan, dia mengangguk pelan. Aku tak bisa tidak mengerutkan alis. Menarik tangan Xia Ningxi. Jadi apa yang harus kulakukan? Ibu Xia terkejut dan tidak tahu harus menjawab. Ayah Xia langsung berkata, berikan uang kepada kami. Banyak uang yang bisa diberikan. Xia Ningxi menjawab dengan antusias. Meraih dengan kuat dan menarik tangan ayah Xia. Setelah aku selesai ujian, aku akan memberimu uang. Lalu menarikku, sambil melemparkan wajah berseri ayah dan Ibu Xia menuju pintu masuk ujian. Xia Ningxi. Aku tidak tahan. Memanggilnya, dia menengadah menatapku dengan mata tenang seperti kolam. Aku ingin menghiburnya. Tapi tidak tahu harus berkata apa. Namun dia seakan membaca pikiranku. Memberi isyarat agar aku menoleh melihat ayah dan Ibu Xia menari dan berteriak. Memerintahkan Xia Ningxi keluar cepat. Xia Ningxi tertawa sinis. Lihatlah. Aku memiliki orang tua menunggu di luar untuk aku keluar. Hatiku terasa sangat pahit. Seperti dipukul keras seseorang. Aku mengulurkan tangan dan memegang bahu Xia Ningxi. Membuatnya melihat kepadaku. Keluargamu adalah orang yang aku larang kamu temui jika tidak berhubungan. Ini pertama kalinya aku menghadapi Xia Ningxi yang begitu keras. Tapi dia menyesuaikan diri dengan baik dan menerima dengan senang hati. Menyeringai sedikit, Mu Chen. Halo. Dominan. Tapi aku sangat suka saat pergi ke ruang ujian terpisah. Dua orang berjalan berbalik punggung. Namun tanpa kesepakatan, pipi mereka memerah bersamaan. Pada hari selesai ujian, Xia Ningxi menyeretku ke toko perlengkapan pemakaman, menghabiskan 1.000 yuan untuk membeli 1 miliar. Lalu di hadapan ayah dan Ibu Xia. Satu persatu, dengan ember, dibakar sampai bersih. Mata ayah dan Ibu Xia hampir pecah dengan marah. Namun mereka dipaksa berlutut oleh bodyguard, menangis tak bisa bangun. Semua ini dibakar untuk kalian. Bisa dianggap sebagai uang yang disimpan di bawah tanah untuk kalian lebih awal. Ingat untuk mengambilnya lebih awal. Kalau kedaluarsa, sayang sekali. Lagi pula selain aku, tak ada yang akan membakar uang untuk kalian. Dipaksa berlutut di samping Abu Rokok selama 2 atau 3 jam. Kedua orang sudah tak berdaya melawan. Hanya wajah yang kebas berlutut di tanah. Karena sudah memilih. Jadi jangan menyesal. Sayang. Ada orang yang selamanya tidak akan mengerti prinsip ini. Tentang Xia Wan Qing. Hanya 1 atau 2 bulan. Sudah berubah dari gadis kaya menjadi wanita yang siap dipakai semua orang. Mainan yang rela jatuh ke dalam keburukan. Badanku tidak baik. Hanya bisa duduk di dalam mobil. Melihat sekilas sebelum naik mobil. Setelah Xia Ningxi mengangkat tangan dan membuka pintu mobil. Matanya bersinar, membuka kedua lengan ke arahku. Sayang. Wajahku memerah. Di usiaku yang sudah tua. Masih dipanggil begitu. Benar-benar membuatku malu. Jangan panggil sembarangan. Aku meraih pinggangnya. Namun dia menahan leherku. Mengapa tidak boleh? Aku pikir ini hak khusus keluarga. Selagi bicara, napasnya menyentuh telingaku. Ada rasa gatal. Terus gatal sampai ke dalam hati, itu hak khusus. Tapi Misia ingin menjadi kakakku atau adikku. Aku bisa jadi adik di siang hari.
Malamnya jadi kakak, aku terkejut. Kenapa dia duduk di sampingku, menatap adikku dengan terlalu antusias. Aku takut tubuhku tak tahan di malam hari. Wajahku tiba-tiba menjadi sangat panas. Sepanjang jalan tidak menghilang sama sekali. Hari ketika nilai diumumkan, aku sedang menemaninya, Xianingsi, di rumah sakit melepas gips. Mendengar nilai yang disebut di telepon, aku tidak terkejut sama sekali. Xianingsi secara tak terduga agak gugup. Nilai ujian saya sangat buruk. Namun saya agak senang. Karena saya jarang sekali merasa ingin menggoda dia. Ya, nilainya memang sangat buruk. Mata Xianingsi berkilat. Tidak melanjutkan pertanyaan. Sebaliknya dia meraih dan memelukku. Menancapkan kepalaku ke dalam dadanya. Aku berseru kaget. Secara otomatis aku menahan dia. Ada apa? Matanya bergetar sedikit. Saat menatapku, ia tampak tak terduga menyedihkan. Nilai ujian saya buruk. Begitu tidak berguna. Apakah kamu akan menolak aku? Agak lucu. Aku memencet wajahnya. Kita berdua telah melewati begitu banyak hal. Bagaimana aku bisa menolakmu? Benarkah? Sebelum makan, ayahku sengaja menyebut nama Xianingsi. Dan masuk ke ruang belajar bersamanya. Aku tidak pergi mendengarkan. Tapi aku tahu mengapa. Tidak lama kemudian, Xianingsi mendorong kursi roda dengan bersemangat dan berlari ke sisiku. Berbisik, Paman MU setuju, jadi sangat senang. Dan bisa pergi ke sekolah bersamaku. Nilaiku di kehidupan sebelumnya tidak cukup. Tapi keluarga MU memiliki banyak uang. Aku bisa memilih mana saja. Sampai kali ini selisihnya hanya beberapa poin. Ayahku mengangkat tangan besar. Menjadi pemegang saham sekolah. Aku pun berhasil masuk sekolah sesuai keinginan. Dia dengan mata yang dalam menyentuh tanganku. Suaranya menyenangkan. Sangat, sangat bahagia. Aku sangat ingin menjalani dunia berdua bersama. Aku tersenyum lembut. Selama 2 kehidupan, ternyata hanya menyukai satu orang. Sejak terakhir kali di rumah sakit. Dia seolah-olah menyalakan semacam saklar. Kadang hanya dengan tatapan matanya saja membuatku meragukan apakah pakaianku sudah terpasang dengan benar. Aku selalu merasa dia seperti kelinci putih yang kelaparan. Semakin aku menghindar, semakin dia mendekat. Terlihat dia hampir lagi masuk ke dalam pelukanku. Ayahku bersuara keras dan batuk sebentar. Xianingsi langsung terkejut. Terduduk dengan cemas. Menjadi patuh sampai menakutkan. Aku tidak dapat menahan diri dan tertawa keras. Malam itu, aku mendorong kursi roda Xianingsi sambil berjalan di taman. Dia tiba-tiba berkata, MU Chen. Apakah kamu tahu apa itu cinta? Aku bertanya apa itu dengan santai. Dia menengadah melihat ke langit malam. Di atas kepalanya, bintang-bintang berkelip. Malam ini cahaya bulan sangat indah. Inti cinta adalah terlihat. Dia menoleh ke arahku. Latar belakang berkilau dengan cahaya bintang. Aku mengembara di antara miliaran bintang. Hanya sinar bulanmu yang jatuh di atasku. MU Chen. Mungkin begini? Sangat egois. Tapi aku hanya ingin pandanganmu jatuh pada diriku saja. Dia dengan susah payah berdiri dari kursi roda. Berbalik dan menggenggam tanganku. MU Chen. Aku suka kamu. Apakah kamu mau berpacaran denganku? Kakinya tidak kuat. Tetapi dia memaksa menunggu jawabanku. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa meraih dan memeluk pinggangnya. Menggunakan diriku untuk menahan mawarku. Baiklah. Tak ada yang menyuruhku, kebetulan aku juga suka kamu. Mawar yang durinya telah dipotong kali ini masih utuh dan kukepalkan di telapak tanganku. Berlari bersamaku di padang tak berujung kehidupan. Tidak akan pernah terpisah. Seluruh teks, selamat malam.